sudah tepat. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah percepatannya itu sendiri. Jadi selain tepat itu, tepat kan konsepnya gitu. Konsepnya itu tepat gitu. Tetapi kemudian bagaimana itu hadir di waktu yang dibutuhkan apa enggak gitu. Dan itu yang harus dipercepat. Yang harus dipercepat berarti yang tadi saya katakan. Kita nggak akan bisa menyalurkan berbagai stimulus itu secara cepat dan tepat gitu. Kalau 4 hal tadi tidak dipenuhi. Yang tadi itu duit, kemudian data yang akan menerima, kemudian sistem penyalurannya, dan komunikasinya seperti apa. Saya kasih contoh saja lah. Ini kan nanti tanggal 17 Agustus akan ada di launching gitu, namanya Bantuan Produktif Usaha Mikro, ya, BPUM. Gitu. Itu nanti penerima itu akan menerima 2,4 juta, ya, 2,4 juta. Dan itu sifatnya hibah. Tetapi kemudian targetnya adalah 17 juta, ya. Targetnya 17 juta penerima. Bagaimana mencari 17 juta orang itu? Siapa saja yang akan menerima itu? Itu yang harus kita pikirkan teknisnya. Dan kemudian saya misalnya di BRI diminta data untuk seperti itu. Kebetulan kalau di bank ada sistem, maka kami langsung, oh kalau begitu ini diarahkan kepada orang ya yang belum mendapat kredit. Maka kemudian kami sort di data penabung. Kami punya produk namanya Simpedes. Jadi data penabung Simpedes kamu sort, kemudian dapat yang saldonya di bawah 2 juta. Kemudian di bawah 2 juta kami sort lagi, kita lihat bahwa di antara mereka itu ada yang belum mendapat kredit. Maka ketemulah yang saldonya di bawah 2 juta dan tidak sedang menerima kredit, datanya ada 4,3 juta. 4,3 juta, apakah ini langsung dikasih? Enggak. Diverifikasi lagi, karena nanti akuntabilitasnya harus dijaga. Maka kami lakukan verifikasi sekarang, meskipun programnya belum jalan, kami sudah lakukan verifikasi. Kami lakukan verifikasi, sudah yang verified itu ada 1,1 juta. Mungkin ini nanti akan prioritas, begitu di launching, langsung dapat yang 1,1 juta penerima itu. Dan rekeningnya sudah ada, jadi tinggal mengkredit ke rekening. Sekarang semudah itu enggak, mengkredit ke rekening penerima? Saya kira tidak, karena nanti pasti akan diperiksa. Ya. Maka kemudian syaratnya, prinsipnya dan spiritnya apa ini? Karena spiritnya memberikan 2,4 juta ini kan untuk usaha. Maka kemudian supaya nanti tidak dipertanyakan, oh itu kok tidak usaha juga dikasih, oh itu ternyata usahanya sudah jalan kok dikasih. Maka kemudian dari awal kita berinisiatif, oh kalau gitu mesti dikasih form. Kemudian kita turunkan people, petugas-petugas BRI, mantri-mantri BRI, kita turunkan untuk memberitahu calon-calon penerima ini. Bapak, Ibu, Bapak punya tabungan di BRI, saldonya kurang dari 2 juta. Maka pemerintah akan memberikan bantuan untuk usaha, jumlahnya 2,4 juta. Tapi sebelum ditarik, Bapak Ibu harus nandatangani form ini. Bapak berjanji bahwa duit 2,4 juta ini benar-benar digunakan untuk usaha. Usaha apa saja, pokoknya usaha, supaya memutar ekonomi. Bersedia? Kalau bersedia, tanda tangan, uangnya dicairkan. Prinsip-prinsip seperti itu sampai detail komunikasinya itu yang harus dirancang, bukan lempar-lempar begitu saja. Jadi apa namanya harus dikomunikasikan dengan baik, dan untuk komunikasi itu ada orangnya yang harus bagian komunikasi, dan kemudian perintah komunikasinya dari saya lah ini kepada ke bawah sana harus sama, bahasanya kalimatnya harus sama seperti itu. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pernyataan dari Bapak Sunarso selaku Ketua Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara terkait tentang bantuan UMKM ini. Jadi pada dasarnya teman-teman, ini disampaikan ketika pertama kali program BPUM ini dibuka. Dan semoga juga kita berharap teman-teman ada kebijakan seperti itu lagi di tahap kedua ini. Jadi teman-teman yang tidak mendaftar, nanti jangan terheran-heran dan terkaget-kaget ketika mendapat notifikasi dari Bank BRI seperti itu. Akan tetapi teman-teman ikhtiar juga, silahkan daftar seperti itu ya teman-teman. Jangan menunggu, wah saya punya Bank BRI ini, mending saya tidak daftar daripada daftar. Toh nantinya saya juga akan lulus. Bukan kayak gitu seperti teman-teman ya. Maksudnya adalah supaya teman-teman tahu juga nanti mengapa teman-teman yang tidak mendaftar itu bisa lolos. Ya, dengan syarat yang pertama tadi teman-teman tidak ada pinjaman. Kemudian yang kedua adalah saldo teman-teman di Bank BRI itu kurang dari 2 juta. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi,
Jika ini video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai informasi ini hanya sampai di teman-teman sekalian. Semoga berkah buat kalian dan kami doakan semoga lolos di tahap kedua dan usaha teman-teman semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.